media sosial emang ada. Hati-hati dalam bermain media sosial karena seorang pria di Jember ditangkap polisi karena menyebarkan informasi hoax dan ujaran kebencian. Media sosial saat ini menjadi sarana komunikasi yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun, apabila digunakan secara tidak bijak, media sosial dapat menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi yang dapat memicu konflik di kehidupan masyarakat. Melalui video ini, kami akan membahas salah satu kasus nyata yang terjadi di Jember terkait penyebaran ujaran kebencian yang bermuatan sara, serta dampak dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Perkembangan media sosial di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Media sosial dapat mempermudah komunikasi dan juga mempercepat penyebaran informasi. Namun, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memicu adanya ujaran kebencian, provokasi, dan juga penyebaran konten terkait isu sara. Berdasarkan berita dari Antara News, Polres di Jember berhasil menangkap seorang pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Pelaku diduga menggunakan 17 akun media sosial yang berbeda untuk menyebarkan ujaran kebencian berupa isu sara yang dapat memicu adanya konflik di masyarakat. Ujaran kebencian adalah segala bentuk komunikasi baik secara tulisan, gambar maupun video yang menyerang atau merendahkan seseorang maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas. Dalam konteks Indonesia, yang paling banyak muncul adalah ujaran kebencian yang mengarah terhadap sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ujaran kebencian hadir dalam 3 bentuk yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah ujaran secara langsung, komentar atau postingan yang secara eksplisit menghina dan merendahkan agama dan suku tertentu. Misalnya adalah contoh komentar, wajarlah perilakunya seperti itu, dari suku itu sih. Kalimat seperti ini mungkin terlihat seperti opini biasa, namun sebenarnya telah masuk ke dalam kategori ujaran kebencian karena telah menyerang identitas seseorang, bukan perilakunya. Yang kedua adalah ujaran terselubung, seperti meme, konten, atau istilah yang kelihatannya seperti bercanda, tapi sesungguhnya adalah merendahkan kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, atau ras mereka. Banyak yang tidak sadar bahwa mereka sedang menyebarkan kebencian. Dan yang ketiga adalah ikut menyebarkan, yaitu tindakan seperti share, repost, atau forward konten yang berisi kebencian, meskipun bukan kita yang membuatnya. Banyak yang berpikir, Aku cuma menyebarkan kok, bukan aku yang membuatnya. tapi secara hukum, ikut menyebarkan tetap punya konsekuensi yang sama. Kritik itu boleh, berpendapat juga boleh. Tapi ketika kita menyerang identitas seseorang, yakni suku, agama, ras, dan golongannya, disitulah batas antara berpendapat dan ujaran kebencian. Dan batas tersebut ternyata juga diatur oleh hukum. Mungkin ada yang berpikir, itu kan cuma di media sosial, emang ada hukumnya? Ya, tentu ada, dan hukumnya serius. Di Indonesia, pelaku penyebaran ujaran kebencian berbasis sara diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 2 yang melarang setiap orang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, dan pelanggarnya akan dikenai hukum maksimal 6 tahun penjara dan denda mencapai 1 miliar rupiah. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab yang sama untuk sadar bahwa setiap konten yang kita sebarkan punya konsekuensi yang nyata, baik bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Ujaran kebencian sara bukan hanya menyerang fisik ataupun reputasi, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi kesehatan mental individu serta stabilitas sosial. Berikut adalah dampak ujaran kebencian. Yang pertama, menjadikan trauma psikologis pada korban. Serangan verbal yang masif menyebabkan gangguan stres pasca trauma, kecemasan akut, hingga depresi berat. Korban merasa tidak aman bahkan di ruang pribadinya sendiri. Yang kedua, ketakutan berlebih atau biasa disebut social anxiety. Kebencian sendiri menciptakan suasana mencekam di mana kelompok tertentu merasa terancam secara konstan, sehingga membatasi ruang gerak dan ekspresi mereka di publik. Yang ketiga, menormalisasikan kebencian tanpa adanya laporan. Pelaku merasa bahwa tindakan yang dilakukan dia itu benar. Hal ini membuat masyarakat yang melihatnya mulai menganggap bahwa menghina sara adalah hal yang lumrah di dunia digital. Dan yang terakhir, fragmentasi sosial. Asumsi masyarakat menjadi terpecah. Akibatnya kehilangan keberanian untuk bicara atau menunjukkan dirinya. Rasa saling percaya antar warga luntur sehingga berprasangka kebencian yang diwariskan melalui interaksi digital. Menghindari konten ujaran kebencian dalam bentuk sara merupakan tanggung jawab kita semua. Adapun cara-caranya yaitu 1. Berpikir sebelum bertindak. Sebagai warga yang mudah terprovokasi dalam judul yang konvensional, selalu memverifikasi kebenaran tertentu.
yaitu mencari informasi mengenai sumber resmi atau cek fakta sebelum mereka coba share. 2. Membatasi interaksi mengenai konten negatif. Jika melihat postingan bersifat provokatif, jangan memberikan komentar atau reaksi seperti spam, like, atau share, karena hal tersebut justru akan meningkatkan algoritma konten tersebut. 3. Menggunakan fitur laporkan. Menjadi pengguna yang aktif melaporkan konten sara terhadap platform agar ruang digital tetap aman dan terkendali. 4. Menghargai perbedaan antar sesama manusia. Kalian dapat menanamkan sikap toleransi. Dikarenakan pada media sosial terdapat beberapa manusia yang mempunyai berbagai sifat yang berbeda, yang dimana candaan bagi kita belum tentu candaan bagi mereka. Maka dari itu dapat melukai perasaan seseorang. Demikian video edukasi yang dapat kami sampaikan mengenai bahaya ujaran kebencian dan penyebaran konten sara di media sosial. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap pengguna media sosial harus lebih bijak dalam membuat dan menyebarkan informasi. Kebebasan berpendapat terus tetap disertai dengan tanggung jawab dan menghormati perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan di antara sesama. Semoga video ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita untuk menggunakan media sosial secara positif dan tanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.